Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat tanah air dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya sudah menjadi kepastian yang mutlak bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih kita dapat hadir pada sesi hari ini di ruang virtual yang berbahagia ini ya. Nah baik, sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang buat para peserta pelatihan pemanfaatan akun belajar ID. Sebelumnya selamat datang juga nih buat Bu Syarifah Daulay, selamat datang Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Dan, ya. Oh iya boleh. Boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Eka selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini nantinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan virtual ya. Walaupun dalam pertemuan virtual ini tetap bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar ya. Salam hormat saya sebelumnya kepada Bapak Ibu peserta GMT yang saya ulangin, salam hormat saya kepada Bapak Ibu peserta GMT L1 batch 6. Di sini ada Bapak Najarul Ilham. Saya melihat ada Ibu Imelda, Bapak Arif Rahman, Bapak Wibowo Laksono, dan Ibu Eka Yuliwati yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuka kegiatan pelatihan pemanfaatan akun belajar ID ini. Kebetulan sekali Bu Eka adalah teman saya, rekan saya. Kami sama-sama mentor di Sagu Safa, yaitu satu guru, satu kanva. Terima kasih Bu Eka. Dan yang saya hormati, yang salam hormat saya buat Bapak Ibu peserta pelatihan ya, yang mungkin tidak sabar bagaimana sih cara memanfaatkan akun belajar ID ini secara detail, secara menyeluruh begitu. Nah, Bapak Ibu guru, perlu ya kita ketahui bahwa akun belajar ID ini sudah disediakan Kemendikbudristek itu untuk memudahkan kita ya sebagai baik itu siswa, guru dalam proses belajar mengajar. Nah, kegiatan penggunaan akun belajar ID ini juga itu dapat mengakses semua platform Kemendikbud sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar, baik itu tatap muka maupun secara langsung ya Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya saja penggunaan akun belajar ID ini ya, saya sebagai sahabat rumah belajar sendiri, itu akun belajar ID ini sangat-sangat bermanfaat Bapak Ibu, yaitu dalam mengakses salah satunya rumah belajar Bapak Ibu. Nah, di mana rumah belajar ini adalah platform Kemendikbudristek yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Di situ terdapat video-video pembelajaran, materi-materi pelajaran yang bisa kita gunakan untuk proses memudahkan kita dalam belajar gitu kan. Di rumah belajar itu juga ada game Bapak Ibu.
game edukasi, di mana game itu bukan sekedar untuk bermain, bersenang-senang, tapi siswa juga bisa belajar di EduCamp itu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di portal Rumah Belajar, itu akan ada yang namanya aplikasi, di handphone juga ada aplikasi Rumah Belajar, Bapak Ibu bisa explore. Nah, dengan menggunakan akun Belajar ID ini juga, kita juga kan sekarang ini sudah ada yang namanya aplikasi PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Nah, itu juga menjadi syarat utamanya adalah menggunakan akun Belajar ID. Jadi, kita sebagai Bapak Ibu guru harus sudah aktivasi, harus sudah memberikan dampak kepada rekan-rekan guru lainnya agar mengaktifasi akun Belajar ID ini. Kenapa? Manfaatnya itu sangat banyak Bapak Ibu akun Belajar ID ini. Nah, selain memudahkan kita dalam mengakses platform pembelajaran, itu juga bisa memudahkan kita dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu. Nah, namun tidak kita pungkiri juga ya Bapak Ibu, banyak sekali masih guru-guru Bapak Ibu guru yang belum mengetahui apa sih manfaatnya akun Belajar ID. Nah, dengan adanya kegiatan pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID ini yang dilaksanakan oleh para peserta GMT L1 batch 6 khususnya yang saat ini sedang melakukan pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu guru semuanya bisa mampu memanfaatkan akun Belajar ID ini. Kenapa? Itu sudah pasti akan memudahkan kita Bapak Ibu. Dan diharapkan juga semoga dengan kegiatan pelatihan ini Bapak Ibu guru juga bisa mentransfer atau memberikan informasi kepada rekan-rekan guru lainnya Bapak Ibu, baik itu di satuan pendidikan Bapak Ibu maupun rekan-rekan GMT lain, rekan-rekan di MGMP Bapak Ibu, bagaimana pemanfaatan akun Belajar ID ini. Sebenarnya ini sangat bermanfaat begitu. Nah, mungkin itu saja sih Bapak Ibu motivasi saya untuk Bapak Ibu guru semuanya agar tetap semangat dalam belajar, khususnya aktivasi akun Belajar ID ini harus juga ditingkatkan, penggunaan akun Belajar ID ini juga harus ditingkatkan. Kenapa? Ini sangat-sangat membantu kita Bapak Ibu. Kemdikbudristek sudah memberikan kemudahan untuk kita. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID ini oleh Bapak Ibu peserta GMT L1 batch 6. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ine, Bu Eka. Terima kasih Bu Syarifah ya, luar biasa motivasinya. Baik, kita lanjut kembali. Kembali saya ucapkan selamat datang di pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID Bapak Ibu guru hebat setanah air dimanapun berada ya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini berjalan lancar hingga akhir acara dan tentunya kita dapat bertanggung jawab mengikuti sesi ini dan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah di-post nantinya ya. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya, namun tidak masalah saya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan nama saya Nazarul Ilham, Bapak Ibu. Saya dari SMA SMK Dharma Karya Beringin Kabupaten Deli Serdang ya. Jadi lumayan cukup jauh ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, barangkali yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara, boleh silahkan mungkin beri komentar di kolom chat saya misalnya ya. Baik. Nah, meskipun dari berbagai daerah, namun tidak masalah ya, mungkin saja ada yang kebetulan nih, karena memang kebetulan saya sendiri yang lumayan jauh ya, namun berkat daripada pertemuan ini kita bisa bergabung, kita bisa belajar bersama, jauh di mata dekat di hati, berkat dunia maya ya Bu Eka, begitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai yang sudah diinstruksikan adalah bahwasanya saya membawa materi tentang Google Workspace for Education.
tentang pengenalan apa sih itu perbedaan antara Google Workspace for Education dengan akun belajar pribadi, begitu ya Bu Eka ya. Baik, saya boleh izin share screen terlebih dahulu Bu Eka. Sudah kelihatan ya. Baik, jadi untuk sesi pertama kali ini kita akan membahas materi tentang Google Workspace for Education terkait tentang apa sih perbedaan daripada Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi, begitu ya. Nah, lantas tentu kita bertanya dalam diri kita ya Bapak Ibu masing-masing, apa sih itu Google Workspace for Education? Nah, jadi Google Workspace for Education itu adalah serangkaian alat dan layanan Google yang disesuaikan bagi sekolah dan homeschool untuk berkolaborasi, menyederhanakan instruksi, dan menjaga pembelajaran tetap aman. Nah, dalam definisi lain juga, Google Workspace for Education ini adalah kumpulan alat yang membantu kita untuk bisa menyelesaikan tugas, kita dapat menulis laporan, membuat presentasi, membuat kuis, merencanakan pembelajaran, menilai tugas, dan tentunya banyak lagi ya fitur-fitur yang sangat berguna dan bermanfaat yang ada di Google Workspace for Education ini bagi kita sebagai tenaga pendidik dan untuk memudahkan kita dalam proses kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Nah, baik. Kemudian, jadi Google Workspace for Education ini adalah salah satu hal yang diluncurkan oleh pemerintah ya untuk lebih mengoptimalkan dunia pendidikan, agar kita bisa untuk tetap menjalankan fungsi dan misi pendidikan agar tetap baik, apalagi pada masa pandemi saat sekarang yang tengah kita hadapi. Dan tentu juga tidak hanya pada masa pandemi nih ya Bapak Ibu, ini juga sangat bermanfaat nantinya bisa kita gunakan pada saat pembelajaran normal. Mungkin barangkali memang ada sebahagian kita yang beranggapan fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education itu kan hanya untuk pada masa pandemi. Tentu tidak ya. Jadi itu bisa berguna juga pastinya ketika nanti kalaupun pembelajaran kita sudah secara normal tetap muka secara 100%. Ya, karena banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Nah, jadi hal ini juga sejalan dengan salah satu wujud dari Merdeka Belajar ya, di mana itu adalah merupakan digitalisasi sekolah. Nah, selain untuk dapat beradaptasi dengan era baru, di mana teknologi informasi terus tumbuh dan berkembang cepat nih, Bapak Ibu ya. Jadi dengan digitalisasi kita juga dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar, terutama pada saat pandemi yang sedang membatasi aktivitas sosial. Jelas. Jadi berkaitan dengan itu semua ya, berkaitan dengan salah satu digitalisasi sekolah yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek itu adalah akun belajar ID yang sudah diluncurkan sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi kita dalam pembelajaran baik secara daring maupun secara luring tentunya. Nah, jadi di dalam Google Workspace for Education itu banyak sekali ya Bapak Ibu fitur-fitur yang sangat-sangat membantu kita untuk kegiatan proses belajar mengajar bagi kita nih yang mungkin kebetulan sebagai guru. Tidak hanya sebagai guru, bagi operator, bagi admin, bagi tenaga-tenaga lainnya yang mungkin banyak sekali memang sudah sangat bermanfaat ya kalau kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education itu. Di mana tentunya fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education itu hanya bisa digunakan pada orang-orang atau guru-guru yang mempunyai akun belajar ID tersebut. Nah, jadi sayang sekali kalau kita sudah difasilitasi, kita sudah diberikan layanan dari Kemendikbud tentang Google Workspace for Education yang dalam hal ini adalah akun belajar ID jika kita tidak memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena di situ pada dasarnya dapat membantu kita untuk benar-benar bisa mengoptimalkan dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan Indonesia baik lagi ke depannya. Nah, tentu menjadi suatu pertanyaan ya Bapak Ibu bagi kita semua. Apakah Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID nih? Ya. Kalau sudah, boleh silahkan dikomentari di kolom chat. Kalau belum, silahkan.
apakah sudah dimanfaatkan? Nah, jadi ini ada beberapa hal yang timbul, muncul pertanyaan dalam diri kita. Nah, jadi tentunya kalau kita sudah mempunyai akun Belajar ID, marilah ayo bersama-sama kita aktifkan dan kita gunakan semaksimal mungkin fasilitas yang sudah ada, layanan yang sudah disediakan Kemendikbud kita demi untuk pencapaian pendidikan kita yang lebih baik lagi, ya. Jadi beberapa hal tersebut tentunya dapat menjadi acuan, ya, dapat menjadi kiranya menjadi solusi bagi kita untuk pada saat pandemi ataupun pada saat nanti ketika pembelajaran normal. Nah, di layar sudah terlihat beberapa hal-hal yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, nantinya kita akan mengetahui ya Bapak Ibu arahnya kemana nih. Oh, jadi seperti ini Google Workspace for Education. Oh, jadi seperti ini perbedaan Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi, ya. Nah, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, ya, yang akan kita ketahui adalah selain mengetahui perbedaan Google Workspace for Education dan akun Gmail pribadi, tentunya nanti kita akan mengetahui apa itu akun Belajar ID, fasilitas-fasilitas apa yang akan kita dapatkan pada akun Belajar ID, kemudian bagaimana cara memanfaatkan akun Belajar ID itu, serta bagaimana aplikasinya. Nah, untuk yang pertama, apa itu akun Belajar ID? Ya, mungkin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini sudah mengetahui ya, namun tidak masalah, kita coba untuk share kembali untuk lebih memantapkan pengetahuan kita kembali apa sih itu akun Belajar ID, sehingga kita bisa menularkan ke rekan-rekan guru kita yang mungkin mereka belum mengetahui dan belum memanfaatkan tentang akun Belajar ID ini. Nah, jadi akun pembelajaran dalam hal ini, akun Belajar ID itu adalah akun pembelajaran yang merupakan akun elektronik yang memuat nama akun dan akses masuk akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh siapa? Oleh kita sebagai pendidik, oleh siswa kita sebagai peserta didik, tenaga kependidikan, sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik, ya. Nah, jadi Belajar ID itu merupakan nama domain, ya, nama domain yang kiranya mungkin sudah dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar kemudahan supaya gampang diingat barangkali oleh pengguna pembelajaran. Belajar ID itu Bapak Ibu yang sudah mengetahui ataupun yang belum mengetahui, nanti mungkin bertanya-tanya nih Bapak Ibu teman-teman, apa sih itu akun Belajar ID, bagaimana, apa sih perbedaannya. Nah, jadi akun Belajar ID itu domainnya seperti ini, seperti yang tampil di layar adalah nazarulilhamia2@gurusmk.belajar.id. Jadi ada apa ya, ada embel-embel ya kalau kita katakan di belakangnya itu Belajar ID. Nah, berarti kalau rekan-rekan kita sudah menggunakan itu, kita dapat pesan email atau dapat pesan apa yang mereka menggunakan ada belakangnya Belajar ID, berarti dia memang sudah menggunakan dan memanfaatkan akun Belajar ID-nya. Nah, kalau untuk akun Gmail pribadi barangkali ya seperti punya kita pada umumnya, nazarulilham@gmail.com misalnya, atau eka@gmail.com dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan ya, perbedaan yang mungkin secara langsung nampak kelihatan tentang Google Workspace for Education yang dalam hal ini Belajar ID dengan akun Gmail pribadi, kiranya demikian ya. Nah, lantas jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, uraian-uraian yang dari awal saya sampaikan tadi, nantinya tentunya nanti kita akan mengetahui nih ujung-ujungnya ya, apa sih itu perbedaan daripada akun Google Workspace for Education yang dalam hal ini adalah akun Belajar ID dengan akun Gmail pribadi ya. Nah, kalau boleh saya mengatakan ya, banyak sekali nih keajaiban-keajaiban yang ada di akun Google Workspace for Education yang dalam hal ini adalah akun Belajar ID. Saya pribadi merasakan demikian. Mungkin Bu Eka juga merasakan demikian ya Bu Eka. Bu Eka masih ada? Iya. Kalau saya merasa seperti itu Bu Eka ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sudah merasakan kedahsyatan, keajaiban ya. Tidak sesuatu yang berlebihan sih, namun memang seperti itulah adanya. Karena
Sudah langsung jatuh cinta ya Bapak, ya Bu Eka ya. Baik, saya juga demikian berpikir adanya karena memang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa kita menemukan hal baru, kita hanya tinggal menggunakan saja nih ya, fasilitas kita sudah disediakan, kenapa kita tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan itu. Jadi sayang sekali ya. Nah, sebelum saya tanya terlebih dahulu nih ya, saya mau tanya terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu ada mengalami ya, kira-kira ada persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran selama ini, terutama pada saat masa pandemi. Pasti kita semua mengalami itu, baik kita sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik, kita pasti mengalami hal ini, hal yang sama pastinya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencantumkan kira-kira pengalamannya apa sih yang menjadi permasalahan Bapak Ibu ketika proses pembelajaran selama pandemi. Mungkin boleh disampaikan juga di kolom chat ya, Bapak Ibu silahkan ya, agar tetap komunikasi kita tetap berjalan. Silakan Bapak Ibu, mungkin Bu Eka boleh dibacakan barangkali ada tidak permasalahannya apa, apakah masalah jaringan, masalah paket data, masalah siswanya banyak yang protes, kenapa harus tidak secara langsung, masalah orang tua siswa juga protes ya, mungkin beragam. Nah, baik, kalau saya pribadi mungkin sama, sepemahaman dan sependapat dengan pemikiran yang ada di dalam Bapak Ibu guru semua dan para orang tua siswa semua, bahwasanya salah satu masalah yang kita hadapi pada pembelajaran jarak jauh itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah memori perangkat laptop ataupun smartphone penuh karena pembelajaran online. Nah, ini pasti ini menjadi suatu momok ya, menjadi suatu permasalahan kalau saya pribadi memang ya. Sebelum kita mengenal adanya akun belajar ID, kita bayangkan saja ya, Bu Eka, kita punya mungkin Bapak Ibu yang masuk ke banyak rombel ya. Contoh kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, belum lagi ke jenjang yang kelas 11 dan kelas 12-nya. Mungkin ada yang masih menggunakan WA, WhatsApp ya ketika pembelajaran online. Nah, jadi ini pasti mengalami dilema yang sama ya barangkali. Penuh, handphone penuh, memorinya penuh ya kan. Belum lagi nanti siswa kita itu mengirimkan tugas dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Nah, itu menjadi permasalahan kita pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dengan kehadiran adanya Google Workspace for Education di akun belajar ID ini, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi salah satu permasalahan tentang memori perangkat kita yang penuh itu. Jadi kita tidak usah khawatir kembali, tidak usah ragu kembali akan perangkat kita yang menjadi penuh, karena kalau memang benar-benar sudah memanfaatkan fitur-fitur yang ada di akun belajar ID itu pasti tidak akan mengalaminya. Begitu ya Bu Eka. Lalu yang kedua adalah data hilang atau terkena virus. Nah, dalam hal ini mungkin ya kalau pengalaman saya Bu Eka, mungkin nggak tahu nih ya pengalaman Bapak Ibu yang lain, bahwasanya kalau dulu nih saya sering bawa flash disk kemana-mana ya Bapak Ibu, bahkan flash disknya mungkin ada 1, 2, atau 3 ya Bu Eka, mungkin 10 bahkan. Nah, jadi itu ya, kalau saya dulu demikian Bapak Ibu, yang satu flash disk khusus untuk perangkat ajar, LPP, silabus dan lain sebagainya, yang satu untuk pribadi dan lain sebagainya. Nah, itu kiranya kurang efektif ya. Nah, jadi dengan adanya akun belajar ID ini, fitur yang ada akun belajar ID ini, kita tidak usah khawatir lagi akan terkena virus ya, karena kalau kita pakai flash disk pasti ada sedikit banyaknya terkena virus ya Bu Eka, atau kita khawatir data kita hilang sementara kita pada saat yang bersamaan harus menyampaikan materi, harus presentasi. Belum lagi misalnya yang operator sekolah, misalnya kepala sekolah meminta file laporan dana BOS ya, sementara filenya di flash disknya ketinggalan atau flash disknya hilang, flash disknya kena virus. Nah, ini menjadi masalah yang besar bagi kita. Nah, tentu dengan adanya akun belajar ID ini dapat mengatasi solusi itu. Nah, jadi
beberapa permasalahan ini nantinya akan kita ulas sejauh mungkin atau sedetail mungkin untuk materi-materi yang selanjutnya, Bu Eka ya. Lalu untuk selanjutnya adalah aplikasi yang hanya untuk perangkat tertentu ya, yang terkadang tidak kompatibel. Nah, jadi artinya kalau kita menggunakan akun Belajar ID atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education ini, kita bisa mengaksesnya di perangkat manapun ya Bu Eka. Kita tidak usah khawatir misalnya laptop kita lowbat, tiba-tiba lowbat, ya kan, laptop kita tiba-tiba padam. Ya, jadi kita sementara pada saat yang bersamaan juga kita harus menyampaikan materi misalnya, jadi kita bisa menggunakan ataupun mengambil data-data kita yang sudah ada itu, misalnya meminjam laptop teman kita, rekan-rekan sejawat kita. Jadi itu juga merupakan sebagai salah satu solusi yang sangat membantu sekali pada Google Workspace for Education ini, begitu ya. Nah, jadi ketiga hal ini saya rasa permasalahan pasti dialami. Kalau saya pribadi sangat sudah tidak lagi nih Bu Eka merasakan hal yang demikian semenjak saya mengenal dan menggunakan akun Belajar ID, semenjak saya menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education. Saya tidak perlu khawatir lagi, saya tidak perlu lagi bawa flash disk, saya tidak perlu lagi jinjing laptop setiap hari misalnya. Saya tidak perlu khawatir harus laptop saya lowbat, padam listrik, tidak harus seperti itu lagi karena kita bisa membukanya di perangkat manapun. Kalau kita bisa tersimpan dengan aman di akun Belajar ID kita, sehingga itu dapat membantu sekali kalau menurut saya pribadi. Benar, beban hidup kita sudah banyak ya Bu Eka, tidak usah ditambahkan lagi ya. Jadi benar, benar, iya. Tidak ada lagi, belum lagi yang jarak tempuh dari rumah ke sekolahnya lumayan jauh ya Bu Eka ya, harus menjunjung ya. Jadi kita tidak perlu melakukan itu semua ya. Kita bisa memanfaatkan, pasti di sekolah kita masing-masing ada nih fasilitas yang ada laptop, ada PC ya, kita bisa gunakan, kita tinggal akses saja selama koneksi kita terhubung dengan internet. Karena dengan akun Belajar ID ini kita bisa berkolaborasi nih Bu Eka. Nah, ini juga salah satu keunikan ya, salah satu kedahsyatan. Selain dapat mengatasi masalah-masalah itu, kita bisa berkolaborasi nih Bu Eka dengan siapapun ya, dengan rekan-rekan sejawat dimanapun. Misalnya rekan-rekan yang mungkin kita satu bidang studi, kita bisa saling berkolaborasi dalam hal apa ya, berbagi materi mungkin, berbagi perangkat ajar mungkin, bisa kita gunakan dari mana saja dengan perangkat yang produktif yang didesain untuk pembelajaran yang sangat-sangat interaktif ya. Jadi akun Belajar ID itu fitur-fiturnya adalah penyimpanan yang tanpa batas, dia bebas virus, tidak usah khawatir terkena virus, kemudian keamanannya juga berlapis, begitu Bu Eka ya. Lalu kemudian kenapa sih Bapak Ibu harus akun Belajar ID ya? Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus akun Belajar ID ya? Saya dulu sempat bertanya sih Bu Eka dulu sempat bertanya tidak ya? Alhamdulillah. Iya, benar sekali Bu Eka ya. Nah, jadi mengapa harus akun Belajar ID? Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Untuk siapa? Untuk kita sebagai guru dan siswa. Salah satunya mudah digunakan ya Bapak Ibu, dan dia terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian keamanannya terjamin ya Bapak Ibu, tanpa virus, tersimpan dengan aman. File-file dan dokumen-dokumen kita itu bisa tersimpan dengan rapi, kapanpun bisa kita gunakan ketika pada saat kita butuh ya. Saya kira ini sebagai Bu Eka,
penyelamat ya barangkali, sebagai sesuatu yang sangat menolong dan membantu kita lah ketika kita tiba-tiba harus melakukan pembelajaran yang tiba-tiba harus kita mau tidak mau memberikan materi di dalam kelas pada saat yang bersamaan atau pada saat yang mendesak maupun tidak. Kemudian ada fitur-fitur kolaboratif dan penyimpanan yang tanpa batas tentunya ya. Nah, nanti kita akan mengetahui nih penyimpanan yang tanpa batas itu bagaimana ya Bu Eka. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mengetahui, namun tidak masalah. Mungkin dengan ini akan membuat kita menjadi lebih tahu kembali, begitu barangkali Bu Eka ya. Nah, lalu ada pertanyaan nih Bu Eka, apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID? Boleh ditampilkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya sudah, saya belum. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum segera Bapak Ibu ya. Segera didapatkan karena sayang sekali kalau tidak kita gunakan dan tidak kita manfaatkan. Bukan begitu ya Bu Eka ya? Nah, lantas kalau kita sudah punya, Bapak Ibu sudah punya, apakah sudah dimanfaatkan nih? Apakah sudah benar-benar optimalkan belum nih? Nah, jadi sayang sekali. Kalau sudah punya Bapak Ibu segera diaktifkan. Kalau sudah diaktifkan segeralah untuk dimanfaatkan, digunakan. Jangan diabaikan ya, jangan dicuekin akun Belajar ID-nya. Nanti ia kalau bahasa Medan merajuk ya Bu Eka ya. Iya. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu bagaimana mendapatkan akun Belajar ID ya. Nah, jadi bagaimana caranya mendapatkan akun Belajar ID? Mungkin untuk Bapak Ibu yang berada di ruangan ini sudah mendapatkannya. Namun Bapak Ibu mungkin bisa menularkan, memberitahu rekan-rekannya ataupun menginstruksikan bahwasannya ayo segera dapatkan akun Belajar ID, asyik lo, menarik lo, dahsyat lo, banyak lo manfaatnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu kalau yang sudah mempunyai, itu tujuannya ya. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan akun Belajar ID? Nah, di sini sudah tampil ya di layar saya. Untuk yang pertama nanti mungkin Bapak Ibu boleh mengajari rekan-rekan Bapak Ibu yang belum memiliki atau belum mendapatkan, nanti boleh ajukan saja buka pada pddata.kemendikbud.go.id, kemudian nanti login menggunakan akun yang dimiliki oleh operator sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu akun belajar ini sudah benar-benar disediakan oleh Kemendikbud ya Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu sudah terdata di Dapodik, itu sudah disediakan oleh Kemendikbud akun Belajar ID kita. Nah, boleh langsung tanyakan saja ke operator sekolahnya. Bagi yang belum mendapatkan atau yang belum mengaktifkan, pasti operator sekolahnya sudah paham. Atau kalau memang operatornya up to date, pasti mereka sudah tanpa diminta sudah di-share, sudah dibagi ya Bu Eka. Barangkali demikian ya Bu Eka. Kalau di sekolah Bu Eka begitu ya Bu Eka. Kalau kami dulu ya demikian. Bapak Ibu kita ada ini fitur akun belajar ini boleh dimanfaatkan. Nah, mungkin ada yang operator sekolahnya belum menyadari itu, belum mengetahui itu, boleh Bapak Ibu dipertanyakan ke operator sekolahnya. Lalu nanti operator sekolahnya akan membuka itu tadi melalui pddata kemendikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu dapat mengklik tombol unduh akun, lalu pilih akun yang dibutuhkan, bisa sebagai peserta didik, PTK, dan adminah. Jadi di situ nanti sudah disediakan ada ruangnya masing-masing. Ini khusus untuk yang peserta didik. Jadi kita juga sudah disediakan Bapak Ibu ya. Ada akun belajar ID mereka, kemudian PTK atau tenaga pendidik kita yang sebagai guru ataupun yang sebagai admin. Lalu kemudian silahkan bagikan username dan password untuk semua peserta didik dan PTK yang mendapatkan akun belajar ID. Jadi alurnya seperti itu ya Bapak Ibu, nanti boleh disampaikan ke operator sekolahnya untuk mengunjungi pddata.kemendikbud.go.id untuk mendapatkan akun belajar ID Bapak Ibu masing-masing. Nah, begitu ya Bu Eka. Nah, kalau di tampilan sepertinya ini sudah. Lanjut. Nah, mungkin ada yang bertanya ya. Kalau beberapa waktu lalu ada nih rekan-rekan yang bertanya, saya nggak tahu ya, mungkin di sekolah Bu Eka atau di sekolah Bapak Ibu yang lain ada yang mengalami kendala, ada username-nya tapi passwordnya tidak lengkap atau kosong ya Bu Eka ya.
ada yang seperti itu juga boleh dilaporkan ke nanti ke ult.kemendikbud.go.id. Silahkan kunjungi situs tersebut. Bisa melalui email, bisa melalui call centernya atau chatnya melalui layanan-layanan yang sudah disediakan. Begitu Bapak Ibu ya. Ada surat pengajuan permohonannya juga. Jika mau mengajukan permohonan terkait akun belajar ID yang tidak lengkap, mungkin bisa digunakan di layanan tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian kita sudah kelamaan ya, boleh lanjut. Waduh, ya baik, tidak masalah, saya percepat ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah bagaimana aktivasi akun belajar ID. Ini saya percepat saja ya Bapak Ibu, nanti boleh aktivasinya silahkan langsung buka Gmail-nya langsung. Kemudian Bapak Ibu boleh klik tombol accept, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, kalau kelihatan di layar Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu ganti passwordnya. Nah, jadi singkatnya demikian. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan akun belajar ID dari operator sekolah tadi, segera untuk diaktifasi atau di reset passwordnya ya. Begitu ya Bu Eka ya. Untuk mendapatkan ataupun memulihkan passwordnya, begitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Welcome to your new account. Nah, jadi kalau sudah tampilan seperti ini berarti akun belajar ID Bapak Ibu sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Contohnya nanti seperti ini, boleh nanti dilihat dan dipelajari. Nah, barangkali itu Bapak Ibu saya persingkat saja. Ini masih materi yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang Google Drive ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk Google Drive ini adalah materi yang saya kira cukup gampang ya Bu Eka barangkali. Nah, jadi sebenarnya juga sudah kita singgung tadi, namun tidak masalah kita singgung sedikit masalah Google Drive. Dan mungkin Bapak Ibu sudah pada mengetahui ini bagaimana itu Google Drive, bagaimana penggunaannya, bagaimana ikonnya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini mungkin langsung saja, apa itu Google Drive ya Bapak Ibu? Jadi Google Drive itu adalah, kenapa? Halo, Bu Eka? Ada yang berbicara tadi? Tidak, lanjut ya. Nah, baik. Jadi tadi saya sudah memaparkan nih, Bu Eka, permasalahan-permasalahan yang ada ya. Masalah pembelajaran jarak jauh, yakni adalah kita takut kehilangan data kita, takut kena virus, file perangkat kita full, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita punya solusi. Google Workspace for Education ini memberikan solusi untuk menanggapi atau menyelesaikan permasalahan itu semua ya. Salah satunya adalah ada di Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi Google Drive itu adalah tempat untuk menyimpan dan mengakses semua file kita, dokumen-dokumen kita, baik berupa spreadsheet, slide, dan lain sebagainya. Dan pada definisi lain, Google Drive itu adalah ruang tempat kita menyimpan dan berbagi semua dokumen dan file kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya mengatakan nih Bu Eka, saya menganalogikan Drive ini ibarat rumah ya Bu Eka ya. Jadi di dalam rumah itu kita bisa menyimpan, mengamankan pernak-pernik furniture kita di dalam rumah ya, alat-alat rumah tangga kita di rumah bisa tersimpan dengan rapi. Kiranya gambarannya kurang lebih seperti itu kalau saya menganalogikan ya, seperti itu. Nah, begitupun untuk Google Drive. Nah, jadi di Google Drive ini adalah tempat untuk kita menyimpan berbagai file, berbagai dokumen. Kita bisa simpan di yang namanya di Google Drive. Jadi lambangnya seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu kemudian mungkin memang sebenarnya kita sudah ada yang mengetahui ini, yang biasanya kita belum mengenal fitur-fitur Google Workspace for Education, barangkali sudah mengetahui ini sebenarnya ada Google Drive pada akun pribadi ya Bu Eka ya. Namun ada terselip sesuatu yang berbeda di situ ya. Salah satunya adalah di penyimpanannya yang tanpa batas untuk fitur-fitur yang ada atau di penyimpanan yang ada di Google Workspace for Education, dalam hal ini akun belajar ID. Kalau pada Gmail pribadi hanya penyimpanan 15 GB ya Bu Eka ya. Benar ya Bu Eka? Iya, hanya 15 GB.
Tapi kalau di fitur Google Workspace for Education ini drive-nya tanpa batas ya Bapak Ibu, mau berapapun file dokumen Bapak Ibu boleh dimasukkan, boleh disimpan. Bisa tersimpan dengan aman, dengan rapi, dengan teratur. Kita bisa, hidupnya bisa jadi lebih teratur deh dengan adanya akun Belajar ID atau Google Workspace for Education ini kalau menurut saya ya. Kemudian keunggulan ya. Apa sih keunggulan daripada Google Drive? Tentu bertanya-tanya ya untuk Bapak Ibu, apa sih kira-kira keunggulan? Banyak sekali keunggulannya yang sudah saya bahas di muka tadi, merupakan salah satu daripada keunggulannya. Kalau di layar ini hanya 7, ya mungkin Bapak Ibu boleh ngerti dari pengalamannya banyak, begitu banyak ya Bu Eka keunggulan-keunggulan daripada salah satu fitur yang ada di Google Workspace for Education, yakni tentang Google Drive. Nah, mungkin kita boleh langsung praktekkan sedikit ya Bu Eka, masih ada waktu ya. Saya izin ya Bu Eka. Sedikit saja ya, karena waktu sudah mepet. Nah, jadi Bapak Ibu di mana sih untuk menemukan Google Drive itu ya? Tentu Bapak Ibu kalau mau menemukan Google Drive boleh dilihat dari tab baru ya, pencarian baru. Kelihatan Bu Eka? Kelihatan ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh lihat di sebelah foto profil kita ini ya, Bu Eka, di Google Apps ya. Ini titik 9 ini apa ya istilahnya ya? Menu ajaib ya. Karena disinilah kita bisa semua cari ya. Jadi disinilah semua fitur-fitur Google Workspace for Education itu ada di sini. Nah, ini di Drive ya. Ini dia Drive-nya. Nah, ini merupakan beberapa fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education. Ada Classroom, ada Google Docs. Google Docs ini semacam Word ya Bu Eka. Nanti akan diulas oleh materi selanjutnya. Sheet ini seperti Excel juga akan diulas materi selanjutnya. Dan banyak lagi fitur-fitur ya. Ada Jamboard, ada bisa kita membuat ya. Sedemikian rupa kita bisa sebagaimana interaktif, sebagaimana bagusnya untuk membuatkan tampilan-tampilan dalam pembelajaran. Jadi ini Google Drive ya Bapak Ibu, di sini boleh kita klik. Nah, jadi Bu Eka, kalau saya mau mengerjakan sesuatu hal, yang saya jumpai pertama itu adalah Google Drive. Benar begitu ya Bu Eka ya? Apakah yang lain? Kira-kira Pak, jadi Google Drive dulu Pak. Iya, Google Drive dulu ya Bu, email ya, barangkali yang kita cari ya seperti apa ya, seperti sudah partner ajaib ya kalau saya katakan, sudah semacam asisten juga di Google Drive ini kalau saya beranggapan. Nah, jadi kalau kita klik tadi icon Google Drive maka muncul tampilan seperti ini. Jadi misalnya saya mau membuat presentasi ini, saya buat dulu nih dari klik baru ini ya, tombol tanda panah. Jadi ini supaya rapi ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya Google Drive yang ada di Workspace for Education ini bisa menjadi lebih rapi. Nah seperti ini misalnya, jangan lupa kita buat folder baru. Boleh langsung ke ini juga boleh. Namun supaya lebih rapi, kiranya Bapak Ibu boleh membuat folder saja, mungkin bisa lebih memudahkan. Misalnya RTP. Dan sedikit kendala jaringan barangkali ya. Saya buat file RTP. Nah, jadi dia otomatis langsung ada nanti di sini ya. Nah ini file saya ya, file kita di Google Drive. Kita lihat. Nah ini RTP ya. Nah kita klik di sini. Ini supaya penyimpanan kita rapi dan kita gampang untuk mencari file kita. Suatu waktu kita gampang RTP waktu di kelas 10 gimana ya, misalnya seperti itu. Jadi kita buatkan satu folder melalui Google Drive supaya lebih rapi dan lebih gampang untuk mencarinya. Lalu kemudian kita klik baru lagi. Kemudian Bapak Ibu mau bekerja di mana? Misalnya di Google Docs atau di Google Sheet. Misalnya seperti ini ya. Nah, di Google Sheet, boleh ya, bisa Google Sheet, bisa Google Docs, terserah ya, tergantung Bapak Ibu mau bekerja di mana ya.
di mana Bapak Ibu mau bekerja kalau membuat RTP tentunya di Google Docs ya, seperti buat kalau mau buat presentasi pembelajaran tentunya di Google Slide. Misalnya di sini kita buat materi ajar, kita persiapkan mengenal Asmaul Husna misalnya, ya misalnya demikian. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Nah, nanti untuk lebih jauh dan lebih detail ini penggunaan apa yang ada di dalam Google Slide, Google Docs, Google Sheet nanti akan diulas oleh pemateri selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan Bu Eka barangkali untuk materi saya hari ini tentang pengenalan apa sih itu perbedaan daripada Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi. Salah satu yang paling nyata perbedaannya itu adalah pastinya akun Belajar ID ini sudah dari Kemendikbud dan penyimpanan yang tanpa batas, itu salah satu yang dapat kita rasakan. Kalau di Gmail pribadi penyimpanannya itu terbatas hanya 15 GB. Bahkan saya punya akun Gmail lebih dari satu, atau Bapak Ibu juga mungkin Bu Eka lebih ya, Bu Eka sebelumnya akun Gmail. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan akun Belajar ID ini nggak perlu lagi kita buat banyak akun Gmail pribadi kita ya. Akun A, akun B, akun C, sehingga kadang kita lupa ya apa passwordnya akun yang ini, akun yang itu lupa. Tapi kalau sudah ada Google Workspace for Education ini luar biasa, kita cukup menggunakan yang ini saja. Barangkali kita bisa menggunakan dua. Memang kita tidak mengabaikan akun Gmail pribadi kita, ya mungkin itu masih berguna juga, tapi mungkin kita cukup satu saja saat ini, dan kita didampingi dengan akun Gmail Belajar ID yang penyimpanannya sudah luar biasa sekali, tanpa batas kita bisa memanfaatkan dan memberdayakan. Ya, barangkali itu salah satunya Bapak Ibu dan Bu Eka untuk materi saya kali ini. Semoga bermanfaat, kita sharing bersama. Mungkin nanti di sesi akhir akan ada tanya jawab, akan kita diskusikan bersama-sama. Begitu Bu Eka, sudah habis waktu saya. Ya, sudah dari tadi ya, baik, mohon maaf kalau kelamaan saya berbicara. Baik, terima kasih. Jika ada kesilapan saya mohon dimaafkan Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kembalikan kepada Bapak Moderator Ibu Eka Yuliwati SPD.